Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Kita sudah sekitar 10 hari tidak upload ya, sahabat-sahabat. Sudah agak lama. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk video terakhir itu membuat ransum. Nah, itu adalah hasil yang kita buat menggunakan hitung-hitungan yang sudah kita contohkan di video sebelumnya. Itu menggunakan tebon jagung, sahabat-sahabat ya. Nah, ini tebon jagung dicampur dengan konsentrat. Nah, konsentrat kita kan ada dua jenis. Konsentratnya onggok dengan konsentrat beli protein 22%. Jadi kita kombinasikan dulu antara onggok dengan konsentrat beli protein 22%. Kemudian baru kita campur ke hijauan. Jadi tetap secara protein konsentratnya itu jadi 14 atau 15%. Itu sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian hijauannya tidak pakai hijauan rumput lapang sahabat-sahabat ya, tapi menggunakan tebon jagung. Nah, tebon jagung ini secara kualitas mendekati rumput-rumput biasa gitu sahabat-sahabat aja. Jadi kita pakai tebon jagung, tidak menggunakan daun singkong. Biasanya kita pakai daun singkong sahabat-sahabat karena daun singkong di sini agak terkendala suplainya sekarang. Kemudian tidak semua wilayah punya bahan baku pakan seperti daun singkong, makanya kita coba ini menggunakan tebon jagung manis ya sahabat-sahabat ya. Jagungnya sudah dipanen, tinggal tebonnya itu. Kemarin kita beli harga 100 berapa itu ya, 150.000, 20 ikat sahabat-sahabat. Dapat 20 ikat, satu ikatnya sekitar 30-an kilo. Itu sudah dalam bentuk layu satu hari satu malam di gudang. Kita coba timbang. Jadi kalau segarnya kemarin sekitar 40-an kilo atau bisa lebih sahabat-sahabat. Satu ikat tuh gede. Ada videonya tapi musikal, sahabat-sahabat bisa cek di Instagram kita Cakrawala God Farm. Kita upload di situ proses pembuatan dan segala macam itu. Nah, kalau di YouTube ini dia diblokir kalau ada musik-musiknya sahabat-sahabat. Jadi kita kalau video-video pendek ada musik-musiknya kita upload di Instagram. Nah, jadi gitu ya sahabat-sahabat ya. Ini adalah praktek yang kami lakukan di kandang Cakrawala God. Kita buat pakan komplit atau ransum ya, berbahan dasar hijauan dan konsentrat. Nah, bentuknya seperti ini sahabat-sahabat ya, kuning. Nah, ini untuk stok sekitar bisa untuk 20-an hari sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita tutup terpal saja. Apakah tidak busuk ya? Tetap busuk sahabat-sahabat ya. Kalau kita tidak gunakan tetap busuk. Nah, akhirnya kita ada strateginya kita gunakan pakan ini. Nah, kita buat pakan ini idealnya tidak lebih dari 2 minggu. Nah, kita pengen coba sebulan sahabat-sahabat, tapi kita dulu pernah coba dan sudah persentase kerusakannya lumayan tinggi, jadi tidak efisien lagi ya. Kita membuang bahan pakan akhirnya. Nah, jadi idealnya tidak lebih dari 2 minggu untuk ransum komplit yang dibuat di dalam bunker atau silo seperti ini sahabat-sahabat ya. Nah, gitu. Kalau di tempat sahabat-sahabat tidak ada onggok ya tinggal beli aja konsentrat yang protein 14% atau 16% atau 18%, sesuaikan dengan budget sahabat-sahabat sekalian. Ya, budgetnya berapa untuk beli pakan konsentrat. Kalau nggak ada konsentratnya gimana? Boleh. Tetapi biasanya untuk breeding tanpa konsentrat itu perlu hijauan lebih banyak sahabat-sahabat ya. Kemudian
ketersediaan energinya tidak begitu cukup, akhirnya nanti kambing-kambingnya agak berisik ya, sering ngomel dan lain-lain. Kalau di tempat kita tidak ada ya, kambing sebelum diberi makan dengan setelah diberi makan tidak ada perbedaan yang signifikan. Mereka tetap aktivitas seperti biasa, tidak mengembik, tidak bengok-bengok minta makan gitu-gitu sahabat-sahabat ya, jadi aman. Nah, itu fungsi kalau kita pakai bahan baku pakannya itu konsentrat sahabat-sahabat. Nah, ini adalah penampakan dari peranakannya sahabat-sahabat. Crossbur sahabat ya. Jadi kita memang kambingnya crossbur itu jangan harap kambingnya tinggi-tinggi, jangkung besar-besar ya sahabat-sahabat. Pasti pendek, cebol, kemudian bulat gitu sahabat-sahabat ya. Kalau ada yang kok gambarnya tidak seperti bur, berarti kita memasukkan indukan dulu, kondisinya sudah bunting. Jadi di sini melahirkan dengan pejantan nggak tahu, secara rekod tidak jelas gitu sahabat-sahabat ya. Nah, kalau melahirkan kawinnya di sini, melahirkannya di sini, pasti anaknya kambing buru yang kita ini sahabat-sahabat ya. Nah, gitu. Nah, ini penampakan untuk sore hari. Memberi pakan kita selalu konsisten di jam di 15.30 sahabat-sahabat ya, 15.30 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Paling lambat biasanya kita berikan makan itu di jam 4 sore, paling lambat setengah 5 sudah makan semua. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Untuk video cara membuat pakan sahabat-sahabat silahkan tonton ya. Saya sudah share, memang thumbnailnya tidak memberikan informasi, tapi ya mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa nonton, bisa belajar, kemudian bisa mempraktekkannya sehingga sahabat-sahabat bisa menghitung kebutuhan pakan kambing sahabat-sahabat sekalian, sehingga kambing sahabat-sahabat sekalian tidak ada yang bermasalah dengan metabolisme karena kekurangan gizi maupun jumlah pakan yang diberikan. Itu sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian untuk video kali ini memang kita hanya tampilkan bagaimana bentuk pakan yang kita kita buat sahabat-sahabat ya. Ransum yang kita buat ya, ransum itu berbentuk komplit, tidak sendiri-sendiri antara hijau dan konsentratnya, memang karena kaitan dengan efisiensi terkait pemeliharaan sahabat-sahabat ya. Semakin kita efisien, maka dalam beternak kita juga nanti jadi pemenang, itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi kita cari cara supaya kita ke depan semakin efisien. Nah, kita sudah ketemu cara dulu, kita pakai konsentrat dulu, kemudian hijauan atau dibalik. Nah, sekarang kita sudah menggunakan complete feed. Jadi kita hanya ngarit itu paling sering seminggu sekali. Nah, ini ke depan kita ngaritnya paling ya cuma beberapa kali dalam sebulan, 2 atau 3 kali dalam sebulan, karena kita sudah ketemu cara yang praktis, cara yang pokoknya bisa diikuti oleh sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Nah, ini pemberian pakan kok anak-anak cempenya tidak sama dengan induk-induk. Nah, ini cempe memang kita push sahabat-sahabat ya, kita dorong untuk mereka itu berkembang lebih cepat dengan cara pemberian pakannya full konsentrat seperti ini sahabat-sahabat ya, sampai umur dia 3 sampai 4 bulan. Setelah itu baru nanti kita pisahkan dengan induknya, karena induknya harus dalam masa kering, jadi tidak diganggu susunya ya.
Jadi induk mempersiapkan untuk kelahiran berikutnya. Terus kemudian anak-anak ini cempe-cempe ini kita pisahkan di kandang yang berbeda, kita gemukkan ya, kita inputkan atau kita masukkan modal sebanyak 300 sampai 400 ribu. Nanti kita baru berhitung ongkos untuk pengemukan beserta modal memberi pakan induk itu berapa. Itu menjadi harga pokok untuk kita jualan cempe. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Selain kita belajar bagaimana cara menghitung pakan, kemudian belajar bagaimana cara merawat kambing dan lain sebagainya ya, secara teknis kita juga tidak boleh melupakan bagaimana cara kita jualan ya, jualan produk yang kita produksi. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Karena kita sudah memutuskan untuk menjadi peternak sahabat-sahabat, maka secara tidak langsung kita ya jadi pedagang juga, jadi pedagang kambing. Nantinya produk yang akan kita jual adalah peranakan kambing seperti ini. Nah, nanti kita juga harus punya strategi bagaimana marketingnya nanti, bagaimana cara mendapatkan konsumen dari kambing-kambing yang kita pelihara, supaya apa? Supaya usaha yang kita jalan ini visible ya, supaya betul-betul mungkin dilakukan. Jadi tidak hanya modal terus, modal banyak tidak pernah berhitung, kemudian hasilnya tidak pernah kita kita tahu ya sebetulnya hasil apa untung. Nah, ini akan repot sahabat-sahabat ya. Jadi ini adalah model bisnis sederhana, sahabat-sahabat bisa menirunya, karena ini hanya satu pejantan dengan 15 ekor induk. Kita nanti insya Allah akan push di 20 ekor induk lah ya, untuk supaya agak padat kandangnya. Nah, ini 20 induk banding satu jantan. Nah, nanti kita memproduksi cempe-cempe seperti ini. Kemudian supaya untung kita bagaimana ketika semua faktor produksinya tidak ada yang tidak kita hitung. Artinya pakannya semua beli. Kalau pakan semua beli, maka nanti kita bisa menghitung ongkos untuk menghasilkan cempe-cempe seperti ini ya. Nanti umur 6 bulan bobot 25 kilo ke atas itu modalnya berapa, terus harga di pasar berapa, kemudian keuntungan produksi kita berapa. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan penggemukan yang kita belanja bahan penggemukannya, belanja bakalannya itu berapa, kemudian kalau kita jual dari sisi ini berapa, kita bisa tahu keuntungan produksi kita kalau kita memproduksi langsung dengan cara pelihara induk gitu ya. Nah, nanti dibandingkan mana yang paling untung antara penggemukan kita belanja bakalan atau penggemukan dari hasil breeding. Kalau misalkan nanti kita sudah berhitung ternyata paling untung breeding, maka nanti kita juga punya strategi sahabat-sahabat ya. Strategi kita adalah bagaimana caranya cari investor yang yakin untuk memodali kita dalam melakukan usaha breeding kita ini sahabat-sahabat. Jadi tidak hanya 20 banding 1 jantan, tapi bisa 5.000 gitu banding 5.000 banding 25 jantan gitu. 5.000 induk maksudnya sahabat-sahabat, ini menghasilkan estimasi di 25.000 cempe nanti akhirnya ya sahabat-sahabat per siklus kelahiran. Nah, kalau 5.000 induk itu, nah kita bermimpi boleh sahabat-sahabat ya, kita bermimpi boleh. Secara teknis apakah mudah? Ya tidak, tentunya tidak gampang untuk memelihara kambing sebanyak itu, dengan problematika juga banyak sahabat-sahabat ya, pasti paham, pasti pernah mengalami, karena kita ya yang nonton video ini pasti ya pelaku usaha peternakan kan gitu sahabat-sahabat ya. Jadi pasti lika-liku usaha peternakannya pasti mengalami, pasti sudah paham. Itulah ya. Jadi saya harap sahabat-sahabat, ayo kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng untuk upgrade skill,
upgrade knowledge, upgrade apalagi ya, upgrade skala usaha kita supaya tidak lagi usaha main-main, supaya tidak lagi berpikir gimana cari pendapatan lain selain usaha peternakan. Jadi kita fokus di usaha peternakan dan kita harap peternakan adalah sebuah jalan hidup kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ya, ikhtiar kita dalam bertahan hidup. Gitu sahabat-sahabat ya. Nanti kalau peternakan itu ketenangannya akan terasa banget sahabat-sahabat ya. Beda dengan kalau kita punya profesi lain ya. Mungkin saya belum pernah merasakan profesi banyak profesi gitu ya selama hidup, karena umur saya ya juga baru 30-an tahun. Saya hanya sedikit pengalaman bekerja di beberapa instansi, kemudian memutuskan untuk menggeluti bidang peternakan dan luar biasa ya, ketenangan jiwanya beda jauh dengan kalau kita tidak di peternakan sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu sahabat-sahabat, ini durasi agak panjang karena saya semangat banget untuk menunjukkan ke sahabat-sahabat bagaimana manajemen kandang kita dari sisi pakan, kemudian dari sisi apalagi kehamilan dan lain sebagainya. Pokoknya itulah semua hal yang berkaitan dengan peternakan kita cuplik, kita ulas sahabat-sahabat, sehingga ya mudah-mudahan bisa diterima sahabat-sahabat ya bahasa saya, dan bisa dipraktekkan sehingga menjadi menjadi solusi bagi sahabat-sahabat yang masih terbentur atau masih menemui kendala dalam usaha peternakannya ya sahabat-sahabat. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf kalau durasinya panjang banget dan sahabat-sahabat ngantuk dengar saya ya, semoga saja enggak ngantuk lah ya. Terima kasih atas atensi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.